kita mendengar dan menyimak tentang hal-hal yang memang harus dibicarakan dan kita telah memutuskan. Yang pertama di Kota Bengkulu seluruh sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, pesantren, universitas semua diliburkan. Halo sahabatku semuanya, berjumpa lagi bersama saya Beladas Channel, channelnya untuk kita semua. Dukung selalu channel saya agar terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kita mendengar dan menyimak tentang hal-hal yang memang harus dibicarakan dan kita telah memutuskan. Yang pertama di Kota Bengkulu seluruh sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, pesantren, universitas semua diliburkan. Ya, hari Senin semua diliburkan. Yang kedua, kita juga sudah menginstruksikan tadi untuk kemudian seluruh pejabat ASN tidak boleh keluar meninggalkan Kota Bengkulu, ya artinya dinas luar, kecuali yang betul-betul darurat betul, ya kan, tidak boleh, tidak diperkenankan. Yang ketiga, kita juga tadi sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama untuk kemudian bersih-bersih. Selain himbauan germas kita tadi, ya makan dengan makanan yang sehat, tidak merokok, tidak narkoba, minuman keras dan sebagainya, itu sudah. Dan selanjutnya juga kita meyakini bahwasanya corona ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini itu. Ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Maka yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada seluruh umat beragama untuk meningkatkan ya intensitas ibadah ritualnya dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai keyakinan kita masing-masing, agar kemudian Bengkulu, Indonesia dibebaskan dari segala macam musibah bala bencana termasuk corona ini. Dan kemudian juga kita menghimbau dan mengajak kepada umat Islam khususnya jaga wudhu. 24 jam harus dalam keadaan wudhu. Ya, jaga wudhu 24 jam dalam keadaan wudhu, dalam keadaan suci, bersih. Karena corona ini tidak akan menyerang orang-orang yang dalam kondisi suci, bersih. Wudhu sudah diajarkan, kita berwudhu 24 jam. Dan kemudian kepada seluruh warga Bengkulu kita himbau, kita ajak untuk selalu mencuci tangan. Begitu, mencuci tangan kita. Secara bersih, pakai sabun tentunya. Dan kepada seluruh umat Islam kita juga meminta untuk meningkatkan ya sedekahnya. Ya, sedekahnya kepada setiap orang yang membutuhkan. Tingkatkan lagi sedekah dan tingkatkan lagi puasa sunnah, ya puasa sunnah, karena ini salah satu solusi untuk kemudian kita terjaga dari segala macam penyakit dan musibah. Itu diberlakukan sampai kapan untuk masyarakat? 14 hari ke depan, ya 14 hari ke depan, mulai hari Senin sampai 14 hari ke depan. Untuk tingkatan sekolah SD, SMP, SMA, universitas berlaku. Artinya untuk ASN sendiri masih tetap ngantor. ASN kita lihat besok, ya masih Senin masih masuk, tapi kalau ada himbauan Mendagri begitu tentu kita harus taat karena Indonesia negara kesatuan Republik ini Bengkulu ada bagiannya. Jadi kalau Mendagri memutuskan ASN harus dirumahkan, maka Kota Bengkulu akan merumahkan seluruh ASN-nya sesuai dengan petunjuk dan arahan daripada Bapak Menteri Dalam Negeri. Oke, untuk aktivitas belajar mengajar sendiri seperti mana, Pak? Belajar dan mengajar, tadi ada juga satu pesantren yang kontak saya, dibilang, Pak bagaimana kami mau ujian nih? Bukan artinya tidak berhenti belajar, tidak, belajar tetap. Kan bisa diberikan tugas-tugas, begitu apa yang akan diajarkan itu bisa belajarnya di rumah. Bisa dikontrol melalui media-media, begitu. Handphone, alat komunikasi kita sudah canggih, jadi tidak harus kita bertemu dulu, begitu. Terus ini kan masih ada sisa rangkaian kegiatan HUT Kota Bengkulu gimana? Itu pun kita mohon maaf, itu kita batalkan dulu semuanya, sehingga kemudian aktivitas seperti ada lomba futsal antara eksekutif legislatif itu kita drop dulu. Begitupun ada acara di Balai Kota malam ini, itu pun kita drop dulu. Sehingga karena memang kita tidak ingin Kota Bengkulu yang tidak ada sama sekali kena corona ini kemudian ada 1 orang, 2 orang yang kena, itu bisa luar biasa. Kita lebih baik mencegah daripada kemudian kita harus mengobati. Nanti kan tadi kan Bapak bilang tidak boleh DL apabila kecuali urgen gitu kan. Ya. Nah, seumpamanya memang urgen terus ada pejabat yang berangkat, apakah mereka pulang katakanlah dari Jakarta atau dari luar provinsi, apakah harus dilakukan pemeriksaan khusus? Oh iya dong, tentu dong. Seperti apa ini? Iya, kita kan sudah ada tuh alat untuk mendeteksi suhu badan. Ya, dan beberapa SOP lainnya, Dinas Kesehatan sudah melaporkan ke saya, itu akan dilakukan begitu. Sehingga potensi orang kemudian ketika terindikasi terkena corona ini bisa kita antisipasi penyebarannya. Ya, jangan sampai kemudian orang ini ketahuan sudah parah,
dan sebarannya sudah kemana-mana, itu jauh lebih repot begitu. Kasih Pak. Kasih ya. Still there's a hole in my heart.